Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke Rasulullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa itu sangat menyedihkan, kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, sebelum berlanjut, tadi ada kata Isra Mi'raj. Siapa yang tahu pengertian Isra Mi'raj itu apa? Isra Coba angkat tangan siapa yang tahu? Siapa ya? Ajrina wes, Ajrina. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqabah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya, yaitu Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kabar
Jadi mereka kembali ke rumah mereka dengan perasaan kecewa. Yang ketiga yaitu perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya yaitu Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Rasulullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka pun berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh ibunya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka memperdulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah SWT akan menolong mereka. Orang Quraisy pun mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, maka mereka akan mendapatkan hadiah besar dan jabatan yang tinggi. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menatap bekal yang diberikan oleh putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, kuda yang ditumpanginya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Quba, Nabi di sana beserta rombongan membangun sebuah masjid. Masjid itu digunakan selama 4 hari 4 malam untuk Nabi beristirahat beserta rombongan. Setelah 4 hari 4 malam, Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah dan pada hari Jumat pagi, Nabi Muhammad tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf. Saat itu, ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, Nabi pun melakukan sholat Jumat di perkampungan tersebut. Itu adalah sholat Jumat yang pertama kali dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada Rabiul Awal. Kedatangan Nabi telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad. Lengkap dengan renung gembira, mereka mengeluarkan Nabi Muhammad dan genderang pun gemuruh diselingi dengan yang sengaja diubah untuk keperluan penyambutan itu. Next. Yang keempat yaitu dakwah Rasulullah di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama yaitu membangun masjid. Pembangunan masjid
sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat di Madinah dipusatkan di masjid tersebut. Langkah berikutnya yaitu Nabi mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Di sini siapa yang tahu apa itu perbedaan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Yang tahu coba angkat tangan. Mas Lijan, tahu nggak perbedaan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Ajrina tadi dengerin nggak? Coba siapa yang tahu perbedaan kaum Muhajirin dan Ansor? Muhajirin itu penduduk asli Madinah tuh. Kalau Ansor itu pengikut Nabi ya, ikut dari Mekah hijrah ke Madinah. Kalau Ansor itu Bukan kembali kak. kaum Muhajirin Kalau kaum Muhajirin itu adalah kaum yang ikut rombongan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah orang yang tinggal di Madinah. Kaum Ansor mempersilahkan kaum Muhajirin tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yaitu yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslim. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan jika terjadi penganiayaan atau kedoliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program cerdas yang dilakukan Rasulullah, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Di sini adakah yang ingin bertanya? Masih 10 menit, Bang. Oke. Yuk, silakan.